Berarti ya seperti yang kita jelaskan di depan bahwa berbicara produk hijau berbicara prosesnya yang apa namanya jejak karbonnya rendah gitu ya kira-kira Pak ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana kemudian ketika produk hijau ini menjadi bagian dari program rumah hijau. Jadi Indonesia sekarang ini setahu saya sedang menggalakkan rumah hijau, di mana rumah hijau ini rumah ini ya, rumah yang untuk golongan menengah bawah ya. Hmm. Jadi rumah hijau ini sampai saat ini terkesan menurut saya lebih difokuskan kepada eh, pengurangan energi penggunaan air, penggunaan listrik yang lebih rendah, dan kemudian juga emisi-emisi yang lain seperti misalnya sampah yang 3R dan seterusnya. Nah, saya berpikir gimana kalau juga rumah hijau ini juga mulai memanfaatkan produk-produk hijau secara sadar ya. Kalau tadi kan kita cerita, oh ternyata banyak orang mungkin sudah pakai produk hijau tapi nggak sadar aja gitu. Nah, gimana Ya, kemudian kalau kita menggunakan secara sadar gitu bahwa di dalam perencanaannya sudah secara sadar dimasukkan apa namanya produk-produk hijau ini. Ini gimana menurut Bapak kalau ini kita lakukan gitu? Apakah bisa kita lakukan atau apa kendalanya kira-kira, Pak? eh, sebetulnya ini dalam proses juga, Pak. Jadi memang greenlabel.id nanti itu akan kami koneksikan dengan jaringan database internasional dari Underwater Laboratory punya Amerika nih misalnya. Ya. Underwater Laboratory punya Amerika tuh dia punya apa gambar aplikasi terkait AutoCAD dan pemilihannya itu nanti kalau misalnya di satu negara misalnya desainernya arsiteknya ada di apa namanya di ini Spanyol misalnya dia ingin bikin villa di Bali. Nah, dia desain berdasarkan dia sebutannya intinya si aplikasi namanya Spot2L Underwriter Laboratory. Nah, si Spot ini dia bikin AutoCAD-nya nih, desain villanya seperti apa. Nah, saat dia bikin spesifikasi kaitannya dengan material yang akan digunakan oleh si villa ini di Bali, dia akan ngeklik wilayah Indonesia. Nah, database kita tuh yang akan dikuras ke dalam prosesnya mereka. Jadi misalnya kalau bicara keramik, oh keramiknya berarti pabrikan dari A, B, C. Kalau bicara cat, berarti yang grade A-nya pabrikan A, B, C. Berarti kalau misalnya bicara Habim, berarti pabrikan A, B, C. Jadi itu akan connect dan kita connect-nya langsung ke usernya tanpa Oh, melalui intermediate. oke, jadi kalau kita mau bikin rumah hijau di Indonesia sebenarnya itu bisa kita manfaatkan katakan sekarang namanya artificial intelligence ya kan ya. Ya, persis Pak. Penggunaan ke apa kecerdasan kecerdasan buatan. Jadi nanti kalau kita mau bikin secara skala besar itu eh, pemerintah bisa punya pilihan bahwa catnya itu pilihannya ini ya sampai brandnya mungkin ya. Ya, Kemudian keramiknya itu pilihannya ini gitu ya. ya. Kemudian semennya itu pilihannya ini dan itu mungkin bisa keluar dengan biayanya ya. Dengan seperti itu bisa keluar dengan sampai biayanya gitu ya kira-kira ya. Ya, memang ekspektasi kami nanti proses itu akan sampai ke model marketplace, Pak. Iya, iya, iya. Nah, cuma ini sedang kami kaji juga, apakah dimungkinkan transaksionalnya itu lewat marketplace-nya terkait greenlabel.id gitu, tapi ntar tinggal ambil di toko bangunan terdekat di lokasi itu. Jadi dia tinggal model klaim aja. Oke. Ini Nah, jadi sedang, tapi sedang kami pelajari untuk proses itu. Jadi kalau jika prosesnya udah selesai nih, kan dia tinggal bawa, istilahnya kalau kita pergi ya apa naik sisa kereta kan pesan. tinggal bawa tiketnya aja nih. Ya, Tinggal tukar, ya, kirim barangnya. ya, ya. Jadi apa namanya? Secara prinsip yang namanya pembangunan rumah hijau skala besar untuk rumah-rumah yang bukan yang besar ya, rumah-rumah yang menengah ke bawah itu dimungkinkan ya. Bahkan bisa memanfaatkan kecerdasan buatan gitu ya.